Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Sahabat wasilah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, bulan untuk menjaga lisan. Ada sebagian orang masuk di bulan Ramadan, dia hanya menjaga dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Tapi dia lupa bulan Ramadan juga bulan kita untuk dididik oleh Allah agar kita bisa menjaga anggota tubuh kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang namanya lidah. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atsi. Berapa banyak, kata Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pahalanya. Dia tidak mendapatkan keutamaan kecuali hanya lapar saja yang dia dapat dan hausnya saja. Di sini para ulama menjelaskan ada namanya al-mufattirat. Di antaranya di kitab Taqriyatus Sadidah karangan Bebasan Al-Kaf menjelaskan ada namanya al-mufattirat, yaitu perkara-perkara yang kalau dikerjakan akan menghilangkan pahala puasanya. Puasanya sah, tapi pahalanya dia tidak mendapatkan sama sekali. Yaitu ada 6 perkara. 5 perkara bayangkan, itu semua bersumber dari lidah. Hanya 1 perkara saja yang berasal daripada mata kita. 5 perkara ini berasal daripada lidah. Sehingga siapapun orang yang berpuasa tidak menjaga 5 perkara ini daripada lidahnya, maka dikhawatirkan dan jangan berharap pahala puasanya akan didapat kelak di akhirat. Yang pertama, dari yang namanya berdusta atau berbohong. Maka siapapun di antara kita yang berpuasa, jauhi ini lidah daripada berbohong. Jauhi lidah daripada berdusta. Berbohong atau berdusta itu adalah berbicara tidak sesuai dengan kenyataannya. Termasuk maaf, mungkin ada di antara kita suka bercanda. Ada di antara kita kadang-kadang suka bergurau. Bergurau pun tidak diperbolehkan untuk berdusta. Maka yang mungkin kita biasanya suka bercanda dengan ada tambahan-tambahan berbohong agar ceritanya menjadi asik dan enak didengar, maka di bulan Ramadan sudah ditutup. Jangan sampai bulan Ramadan kita masih terbiasa untuk berbohong walaupun bercandaan, maka itu bisa menghilangkan daripada pahala puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Mengadu domba itu adalah memberitahu info kepada seseorang dengan niatan untuk mengadu orang ini dengan orang yang satunya. Walaupun kita sekali lagi bercanda tetap tidak diperbolehkan. Apalagi yang tidak bercanda. Yang bercanda saja dilarang. Apalagi yang tidak bercanda. Maka jauhi lidah ini daripada mengadu domba orang. Apalagi mengadu domba, kata Nabi, termasuk dosa besar. Nabi sabdakan, layat hulul jannah fatan. Layat hulul jannah namam. Riwayat ini mengatakan bahwasanya orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita di bulan Ramadan mengotori lidah kita dengan mengadu domba, karena itu akan menghilangkan pahala puasa di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah ghibah. Dikro akhoka bima yukrihu. Kata para ulama, ghibah itu membicarakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita, yang kalau didengar sama orang tersebut, orang itu nggak suka. Maka jauhi yang namanya ghibah. Sekali lagi, walaupun bercanda, tetap itu akan menghilangkan pahala puasa kita di bulan Ramadan ini. Maka jauhi daripada menggibah. Termasuk yang sering dilupakan oleh kita adalah kita tidak menggibah, kita tidak menggunjing, tapi kita pendengar setia. Maka termasuk kata Nabi, orang yang mendengarkan orang yang menggunjing, dosanya sama sebagaimana orang yang menggunjing. Maka jauhi yang namanya menggunjing tersebut dan juga mendengarkan daripada orang-orang yang menggunjing. Termasuk juga di media sosial. Kadang kita nggak pernah ngomongin orang, cuma kita selalu update, ngikutin tuh. Di guru-guru WhatsApp, orang yang ngomongin orang. Dosanya sama. Dan kita dikhawatirkan juga tidak akan mendapatkan pahala ibadah di bulan Ramadan tersebut daripada puasanya. Maka jauhi daripada yang namanya menggunjing. Yang keempat adalah sumpah palsu. Sekali lagi, walaupun bercanda, tidak diperbolehkan kita untuk melakukan sumpah palsu tersebut. Terkadang kita berbicara dengan orang, kemudian kita pengen menyembunyikan. Contohnya, kita ngambil pulpennya. Biar tidak ketangguhan, kita ditanya sama dia, kamu ngambil pulpen saya? Tidak, demi Allah, saya tidak mengambilnya.
maka itu sudah berdosa. Kita dengan sumpah palsu tersebut dikerjakan lagi di bulan Ramadan, maka tidak akan mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan tersebut. Yang kelima, yang kadang-kadang sering kita lupakan, apa itu? Berbicara kotor, berbicara kasar. Jangan sampai itu keluar dari lidah kita di bulan Ramadan. Berkata kasar atau berkata kotor ini tolak ukurnya kembali kepada di daerah kita masing-masing. Kalau di daerah kita ini termasuk perkara kotor dan kita sudah tahu diucapkan, maka itu bisa mengkhawatirkan pahala puasa tidak kita dapat. Karena mungkin di satu tempat omongan ini, kata ini tidak kasar. Tapi di tempat kita kasar, maka jauhi. Maka pahami tentang yang namanya berbicara kasar tersebut atau kotor tersebut. Karena sekali lagi itu bisa menghilangkan pahala puasa kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keenam adalah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menjaga lidah ini, tidak berbicara yang kasar, tidak berbicara yang kotor, dijaga daripada semua kemaksiatannya, tapi kita memohon juga kepada Allah semoga lidah ini menjadi sumber kebaikan di bulan Ramadan dengan kita berbicara yang baik, baik berzikir, membaca Al-Qur'an, bersolawat kepada Nabi, dan semua kebaikan-kebaikan dengan lidah ini semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.